Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Hendra Maulana dari Prodi Teknik Informatika kelas A, Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang contoh interupsi, proteksi perangkat keras, proteksi input-output, dan proteksi memori pada sistem operasi. Sebelum membahas tentang contoh-contoh interupsi, mari kita cari tahu dulu apa itu interupsi. Interupsi adalah proses dalam komputer untuk meminta dilayani oleh CPU sesuai dengan tingkat prioritasnya yang telah diatur sedemikian rupa oleh sistem hardware komputer. Dalam istilah lain, bila terjadi interupsi, mikroprosesor akan menghentikan dahulu apa yang dikerjakan dan mengerjakan permintaan khusus dari user. Nah, sekarang kita membahas contoh interupsi pada sistem operasi. Misalnya, prosesor mentransfer data ke printer. Setelah setiap proses write, prosesor akan pause dan tetap idle sampai printer jalan. Panjang waktu pause dapat dimanfaatkan untuk siklus instruksi lainnya yang tidak melibatkan memori. Tujuan interupsi secara umum ialah untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul input-output maupun memori. Ada 3 siklus. Yang pertama, siklus fetch, yang kedua, siklus eksekusi, yang ketiga, siklus interrupt. Pada siklus nomor 3 lah terjadi yang namanya proses interupsi, seperti pada gambar. Contoh lainnya ketika terjadi interupsi saat sedang ingin menghapus sebuah file seperti pada gambar di bawah. Muncul tulisan, to interrupt action, you'll need to provide administrator permission to delete this folder. Penyebabnya adalah user yang sedang Anda gunakan tidak memiliki full control untuk menghapus suatu file atau folder, walaupun user yang Anda gunakan sudah sebagai administrator. Jika terjadi seperti ini, user tidak bisa melanjutkan perintah untuk menghapus file tersebut. Ada 2 jenis interupsi. Yang pertama, interupsi polling. Apa itu polling? Polling atau busy waiting, kondisi ketika host mengalami looping, yaitu membaca status register secara terus-menerus sampai busy declare. Pada dasarnya, polling dapat dikatakan efisien, akan tetapi polling menjadi tidak efisien ketika setelah berulang-ulang melakukan looping, hanya menumpukan sedikit device yang siap untuk menservis, karena CPU processing yang tersisa belum selesai. Contohnya seperti pada gambar di bawah. Jenis interupsi yang nomor 2 yaitu vector interrupt system. Vector interrupt system merupakan 4 byte data yang disimpan pada 1024 byte pertama memori. Jika mikroprosesor dijalankan dalam real mode, setiap vektor interupsi ini berisi alamat prosedur layanan interupsi, yaitu suatu prosedur khusus yang dipanggil oleh vektor interupsi. 2 byte pertama dari vektor tersebut berisi alamat IP, dan 2 byte terakhir berisi alamat CS dari prosedur layanan interupsi tersebut. Berikut ini adalah tabel vektor interupsi pada mikroprosesor keluarga Intel. Di situ terdapat alamat, mikroprosesor, dan fungsi. Beberapa fungsinya antara lain sebagai divide error, single step, NMI, not maskable in, breakpoint, interrupt on overflow, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh proteksi perangkat keras dalam sistem operasi. Pada saat suatu proses sedang berjalan, ada keadaan di mana prosesor berhenti. Hal ini menandakan tidak adanya lagi data yang diproses oleh prosesor. Oleh karena itu, prosesor pastinya akan mencari data ke dalam memori. Pengaksesan data tersebut memerlukan banyak clock cycle. Situasi ini tidak bisa ditoleransi sehingga membutuhkan perbaikan dalam kecepatan pengaksesan antara CPU dan memori utama. Tidak hanya peduli tentang kecepatan tersebut, tetapi juga memastikan operasi yang benar untuk melindungi pengaksesan sistem operasi dari proses lainnya, dan melindungi proses yang satu dari pengaksesan proses lainnya pula. Perlindungan atau proteksi ini disediakan oleh perangkat keras. Kita harus memastikan bahwa masing-masing proses memiliki ruang memori yang terpisah. Caranya dengan menentukan jarak alamat yang dilegalkan, di mana proses bisa mengakses, dan memastikan bahwa proses tersebut hanya bisa mengakses pada alamat tersebut. Nah, proteksi di atas dilakukan oleh perangkat keras. Perangkat keras menyediakan 2 register, yaitu base register dan limit register. Base register memegang alamat fisik terkecil yang dilegalkan, sedangkan limit register menentukan ukuran dari jarak alamat tersebut. Ini merupakan gambar base dan limit register. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh proteksi input-output dalam sistem operasi.
Pengguna bisa mengacaukan sistem operasi dengan melakukan instruksi input-output ilegal, dengan mengakses lokasi memori untuk sistem operasi, atau dengan cara hendak melepaskan diri dari prosesor. Untuk mencegahnya, kita menganggap semua instruksi input-output sebagai free flag instruction, sehingga mereka tidak bisa mengerjakan instruksi input-output secara langsung ke memori, tapi harus lewat sistem operasi terlebih dahulu. Proteksi input-output dikatakan selesai jika pengguna dapat dipastikan tidak akan menyentuh mode monitor. Jika hal ini terjadi, proteksi input-output dapat dikompromikan, seperti pada gambar di bawah. Contoh sederhana lain, proteksi input-output dengan membatasi user agar tidak bisa leluasa mengakses semua program atau file, dan mengatur agar user hanya bisa membaca dan tidak bisa mengubah dan menghapus file dengan cara mengaturnya pada advanced sharing seperti pada gambar di bawah. Sekarang kita membahas tentang contoh proteksi memori dalam sistem operasi. Salah satu cara proteksi memori yaitu dengan menggunakan base dan limit register. Contohnya, jika base register memegang 3040 dan limit register memegang 120.900, maka program bisa mengakses secara legal di semua alamat dari 3040 sampai 420.940. Fungsi dari proteksi ini untuk mencegah user program dan kesengajaan memodifikasi kode atau struktur data baik di sistem operasi atau user lainnya. Jika proteksi gagal, semua hal yang dilakukan oleh program executing di user mode untuk mengakses memori sistem operasi atau memori user lainnya akan terperangkap di sistem operasi dan bisa menyebabkan kesalahan yang fatal, yaitu addressing error, seperti pada gambar di bawah. Gambar ini menerangkan tentang cara kerja base dan limit register pada memori. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.